Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Suci dari SMP Negeri 2 Jalaksana akan membaca karangan esai yang berjudul Pandemi Virus Corona Menggemparkan Masyarakat di Seluruh Dunia. Kondisi dunia saat ini sangat mengkhawatirkan karena ancaman virus yang mematikan. Penyebaran virus tersebut tidak terkendali sehingga hampir di seluruh dunia banyak yang terinfeksi. Virus jenis baru yang menggemparkan dunia ini dinamakan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Wabah tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu corona, yang berarti mahkota atau halo. Jika dilihat melalui mikroskop elektron, ia tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, virus corona adalah virus yang menyebabkan gangguan penyakit pada saluran pernapasan. Virus ini termasuk keluarga besar dari MERS-CoV dan SARS-CoV yang dapat menular. Corona termasuk ke dalam golongan zoonotik atau penularannya melalui hewan pebrata seperti kelelawar, kemudian menularkan kepada manusia maupun sebaliknya. Novel coronavirus dideteksi pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada awal Desember 2019. Sementara itu, pada awal Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa terdapat 2 orang yang terinfeksi oleh virus ini. 2 orang tersebut adalah seorang ibu yang berusia 64 tahun dan seorang lagi yang berusia 31 tahun. Salah satu penularan COVID-19 dapat terjadi melalui kontak fisik seperti bersentuhan. Cara penularan lainnya yaitu melalui tetesan cairan ketika batuk dan bersin. Cairan batuk atau bersin ini mengenai permukaan benda yang tersentuh dan lalu diusapkan ke mulut, mata, hidung, tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Bukan hanya penularannya saja yang perlu diketahui, tetapi juga pemahaman tentang gejala virus tersebut. Gejala corona dapat muncul secara bertahap dalam waktu 14 hari setelah terpapar oleh virus. Umumnya tahapan gejala ini diawali dengan demam, batuk, sesak napas, kelelahan, dan lainnya. Adapun gejala yang serius pada organ tubuh hingga dapat menyebabkan kematian. Virus ini memanglah sangat kecil hingga tak terlihat oleh kasat mata, tetapi sangat berbahaya. Cara yang terbaik untuk mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh kita adalah dengan menghindari paparannya. Berikut adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah paparan virus masuk ke dalam tubuh. Di antaranya, 1. Jika merasa tidak enak badan atau seperti mempunyai gejala, sebaiknya mengisolasi diri atau tidak berpergian keluar rumah selama 14 hari. 2. Rutin mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun minimal selama 20 detik atau menggunakan hand sanitizer. 3. Memakai masker jika akan bepergian atau menjalankan aktivitas di luar rumah. 4. Menghindari bepergian ke tempat yang telah banyak terinfeksi oleh virus tersebut. 5. Ketika bertemu dengan orang yang berada di luar rumah, jagalah jarak setidaknya minimal 1 meter. 6. Tidak berjabat tangan. 7. Menutup mulut dengan siku tangan ketika batuk atau bersin. 8. Jika mempunyai gejala atau keluhan yang serius, segera hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang terdekat dan lain-lain. Itulah hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghindari dari paparan virus tersebut, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Pandemi sangat berpengaruh dalam berbagai aspek. Yang paling terasa adalah sektor ekonomi. Dampak
adanya pandemi pada sektor ekonomi, di antaranya banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena di PHK. Hal tersebut menyebabkan tingkat pengangguran meningkat sehingga banyak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Akhirnya, angka kemiskinan tak bisa dihindari. Kalaupun ada beberapa pekerja yang beralih mata pencaharian lainnya, itu pun bisa dihitung dengan jari. Padahal, kita bisa mengambil hikmah dari adanya pandemi ini yang berdampak positif pada sektor perekonomian, yaitu masyarakat dapat lebih berkreasi dan dapat menciptakan produk baru selama di rumah. Selama pandemi berlangsung, sektor pendidikan juga terkena imbasnya. Pemerintah memanglah telah mengambil kebijakan untuk menghimbau para pelajar maupun mahasiswa untuk belajar di rumah secara online. Tetapi, ternyata banyak kendala yang dikeluhkan oleh mereka. Di antaranya, kesulitan mencari sinyal, kuota terbatas, teknologi pada alat komunikasi yang kurang memadai, dan sebagainya. Selain sektor ekonomi dan pendidikan, banyak pula sektor lainnya yang terkena imbas dari pandemi tersebut. Untuk mengurangi banyaknya dampak negatif tersebut, pemerintah berusaha keras memperlambat laju penurunan orang yang terinfeksi dengan menerapkan protokol kesehatan. Kini, bukan lagi gerakan 3M yang harus diterapkan, tetapi gerakan 5M seperti 1. Memakai masker. Dengan cara memakai masker yang benar, akan mencegah kita dari berbagai paparan virus yang sedang mengintai di luar sana. 2. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Cara ini efektif untuk membunuh kuman yang tersembunyi di sela-sela jari tangan dengan mencuci tangan dengan air dan sabun minimal selama 20 detik. Kita dapat membawa hand sanitizer untuk dipakai bila sudah memegang benda. 3. Menjaga jarak. Menjaga jarak dilakukan minimal 1 meter dengan orang yang berada di dekat kita. 4. Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan bisa menghindari diri dari orang yang mungkin terinfeksi oleh virus. 5. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jika tidak terlalu penting untuk bepergian keluar rumah, sebaiknya diam di rumah saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut saya, seharusnya masyarakat Indonesia bisa menyadari dan menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan seperti gerakan 5M di kehidupan sehari-hari. Karena sekecil apapun virusnya, cara terbaik adalah menghindari paparan virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Dengan cara seperti itu, kita pasti bisa mengurangi tingkat penambahan orang yang terinfeksi oleh virus tersebut. Sangatlah penting menjaga kesehatan di luar maupun di dalam rumah. Tak hanya cara penerapan protokol kesehatan, ada pula beberapa hikmah yang bisa dipetik dari pandemi virus corona ini, yaitu 1. Dengan berdiam diri di dalam rumah, waktu yang digunakan bersama keluarga menjadi lebih banyak. 2. Bisa memperbanyak ibadah dan lebih dekat kepada Tuhan. 3. Berkreativitas dengan munculnya ide baru. 4. Polusi udara di luar rumah menurun, sebab masyarakat dihimbau untuk tetap di dalam rumah selama masa pembatasan sosial dan lainnya. Banyak hikmah yang dapat diambil pada saat pandemi ini, terutama waktu bersama keluarga semakin banyak. Tetapi, jangan lupa jaga jarak agar tidak terhindar dari paparan virus corona tersebut dan jaga selalu protokol kesehatan dimanapun kita berada. Perlu diketahui dan diterapkan dalam kehidupan kita kata-kata bijak berikut ini. Bila di suatu daerah terdapat kawasan yang sedang didatangkan sebuah wabah, maka janganlah kita pergi ke daerah itu. Begitupun sebaliknya, apabila di kawasan daerah kita didatangkan pula wabah tersebut, maka janganlah pergi dari daerah kita ke daerah lainnya. Oleh karena itu, ayo terapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada sebelum menyesal di kemudian hari. Demikian karangan esai yang telah saya baca.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.